Tapi ini nyata. Dari kalau warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah adada khalqihi? Padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan, apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulane kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang bakas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci tengkoran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmate Allah. Ora oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, kok mari ngitung barang. Kok ora ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu ya lahap ya, paham ya? Enggak ape ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya kata ulama ahli seperti yang ngarang hikam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya hanya disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud, itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan tomae sampean, hawa nafsunya sampean. Sebetulnya kaya aku barang di swarga ora mendesak. Karena saya itu janggal, saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulane dari sing aran hikam. Yo niki tenan iki ngaji ilmu hakikat. Dari sing aran hikam. Lau asyraqa laka nurul yakin, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaihi. Bicara sing aran hikam wong kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah, itu bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah, bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridhane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lho saiki Allah itu wis wujud. Mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridhane, yo duwe suhtune. Mestine nak kowe yakin ning wujude Allah, nak kepengin untuk ridhane yo saiki, nak kepengin untuk wedi suhtune yo sak. Lu malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantungno sok ben, paham? Mulane dari sing aran hikam tek goblok, kempe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa setua? Saiki Allah wis wujud ta ora? Wis kan? Lu Allah wis wujud kok wedi sok ben. Lu goblok to bagi sok nang ngaji akhir tahun nyentak nyati nobat men itu kriminal. Ngono menapa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, coba ilate digunting. Nak tahu zina digunting apa menaruh gambare wateru. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa wattaquni kan? Apalagi di Quran ana fatakuni ya ulil albab. Kan kowe nek akal ya wedi ning aku. Iku malah elek meneh yo. Nek akal fatakuni wedi ning aku. Lho coba ya itu tadi swarga itu bukti ridho. Wah, neraka tuh. Lho Allah saiki sujud ta dereng? Wis wujud. Nah, Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang, kan? Harusnya dimulai sekarang. Mulane ketika ane sing aran hitam, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu sudah di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang. Kamu enggak usah menuju ke sana. Tapi nerang ngomong kok sampean pancen kudu kaya kula. Sing duwe keramat jadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jen sensitif. Ya kula ge bola-bali nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Mangkal ilmu darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kaya kowe pembanding ya. Aku tertarik takon. Gus nang ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat ora paham, maksud ora paham. Mung padha ora paham kok ora pertentangane oleh merokon dia. Mung padha ora paham kok ora
pertentangane. Wah aneh-aneh gue. Nah ngono takok itu, takok ngono rasa nyimpulno, takok guru nyimpulno napa? Paham ini ajaran Nabi, ada dakhalqi. Jadi kita harus yakin nah Allah Maha Suci itu ada dakhalqi. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa tidak usah. Kowe kayak malaikat. Malaikat itu ono goblok, ono kelirune. Ya iku mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah diangkat khalifah kok manusa, orang malaikat. Lho wis darane Allah mau suci kok janggal, apa bijak ta ora ge keputusan iki ngono lho. Paham ya? Mestinya malaikat harus muni subhanallah ora janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan, pas gak misale ra paham lah, wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan, ora terserah kula malaikat namung penonton, ora melok duwe. Lan kula eling bapak nak ngajari kula. Kowe ora niatku ora kasil, napa? Ya mergo aku ora pangeran iki wis ngono. Kalau ini saya langgar bapak radio duit, buat masalah ros sebabnya karbu rakasil nopo, ya sebabnya aku rakyat. Rian mas kalau suku ya, dia boleh wah aku ilmu hakikat kelas tinggi, ya ini tangguh. Di kalau ada karep di urusan duit, di Indonesia, di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok, tak kau malaikat berapa gitu. Berkurang pangeran yo, pun rokok barang. Tapi misalnya kalau tak kau malaikat. Lah pengiranan sapa sak sing mlebu neraka? Ya pangeran pancet to, aku ning neraka itu warga pengirane tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam wis ning telenge neraka. Tapi ridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Saiki disiksa dik seneng ae pengiran. Tidak tak ibe malaikat. Lah kok iso nyebut-nyebut pengiran ke neraka. Lho apa hubungane aku neraka pengiran? Pangeran tetap pangeran, malah gubernur rokok ya aku. Tapi pangerannya tetap apa? Pangeran. Akhirnya malaikat bingung, takut pangeran. Gusti, wonten kau kasih jenengan ini eling terus sampai jenengan. Padahal munten rokok dari pangeran, di celok. Orang kecelok takoi pangeran. Tapi kok ide eling aku guys nih. Kalau nen rokok pangeran ini jenengan ini swarga ya pangerannya apa? Terus dikon balik nen rokok, ya balik nen rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pangeran wiridan di swarga. Lha iku hadis sak kula maca niku haru. Apik tenan jadi aja apik. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lho mane kula nu tak latih tenan. Lho kula cara wong akeh mun iki gedhe. Nganti saiki lunga ugal ki biasa. Kula teng pasar dhewean ki biasa. Anu Pak, Tota ki biasa. Ya kadang yang terus mboten ngajak santri. Cangkemmu latihan ikhlas. Kalau nak apa nggak elek, cangkemmu latihan ikhlas ora oleh. Ngene lho tak warai. Aku latihan jago. Suatu saat wong ra seneng aku kabeh iku cek latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik ayo. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Wong aku zaman rong pati ngalim seneng tahajud dongane pangeran, bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso ora turun ilmu ku. Turun apa? Rugi ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke satu matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isek teng pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada napa? Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat, bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho apa? Ya enggak, polisi sa Indonesia, sa dunia. Cara podo-podo matur nuwun ambek bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nggo nangani kriminal. Berapa juta orang yang bisa makan karena kepolisian. Sementara diciptakannya karena ada wong dadi kiai mergo wong bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepuk ana sing salam tempel barang macam-macam. Coba nek wangen-wangen ngono terus piye gitu. WC nggon sing jorok, tapi wong wani mangan wareng go mentang-mentang ning omah dhewe WC. Padahal WC dapat paling mburi, toilet. Tapi wong ra ngarah nyaman mangan kecuali ana kepastian duwe napa?
Nah, WC disiojo ada kok gurih, padahal penting. Nganti iso makan itu perkara apa? Jajal kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mun dari kancaku lho, ya tetep penting WC. Wong dikabari, wong ngitung dhuwit lho, Gus, dikabari bapake mati terus ditinggal. Kamu tak kudu iseng. Ya ora nang melek. Lu artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu anggap jorok, ternyata Superman. Jadi nek ngono ilmune manusa iku gak ada bandingane mek ilmune pangeran. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wani perkara duwe. Wis. Paham. Jadi nek ngono kuwi setet ada kolki gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Ini ngaji ilmu tua. Gelem ra gelem kudu subhanallah ada apa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Iki kriminal, iki ora, iki kriminal, iki ora. Sehingga kita ini resah. Resah terhadap kehendak Tuhan. Orang melu dadi pangeran melu resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing nonton santai-santai wae kowe kok apa? Ini terus warido nafsi. Tetep ana tatanan. Lah kula nate istikharah ki teng maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane ku tatanan. Tatanan yo mung tatanan ngono tok. Ya tatane pangeran, ya mumpun tatanane pangeran. Sampai ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nak takok maksudnya apa? Kok nama maksudnya apa mboten enten. Mulane bener ahli tauhid namung la ilaha illallah kabeh pun kersane pangeran. Pangeran ora usah takokno maksud piye. Wong kowe dhewe nak mangan maksud piye? Bar mangan kok isingno maksud piye? Iki takoki ngono ora iso jawab. Mulane jare ulama-ulama hakikat saat manusia tanya kehendak Tuhan itu yang tanya itu sebetulnya mental setoniahnya, mental setannya. Sebetulnya nuraninya dia tidak pernah tanya. Karena nuraninya manusia sebagai makhluk tentu adanya hanya cinta sama sang pencipta. Ya, adanya harusnya hanya cinta sama yang menciptakan. Walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Kalau kita iman, itu hubungannya mbek Allah anane seneng, hubbar, anane seneng. Tapi kalau kamu dapati cinta Allah, cinta meneng pangkat, meneng derajat, hubungannya mbek pangeran itu rendet. Misalnya pengusaha bangkrut rapati seneng pangeran, jadi kiai jatuh rapati seneng pangeran. Karena ya cara hubungannya itu hubungan yang dilumuri nafsu. Coba kamu awali seneng Allah. Ya nyaman-nyaman saja. Kalau ngerasa tenang. Misalnya pulau misalnya. Jika dari malaikat Jibril, hak wis esuk mlebu swarga ini mboten tertarik, ini biasa mau. Karena bagi saya itu sederhana saja. Nikmat tertinggi di surga pada akhirnya itu yang melihat kekuasaan Allah. Sama seperti nikmat manusia sekarang pada akhirnya yang tertinggi juga menyaksikan kekuasaan Allah. Kan dari sekarang hikam manusia itu punya unsur jannatan, punya unsur surga, punya unsur neraka, punya unsur apa saja. Ya, idza kunta kursiyan wa arsan wa jannatan wa naron wa aflakan dan sebagainya itu. Maksudnya begini. Dalam sebuah hadits qudsi